Nekat, seorang bocah SD menikam anak MTS menggunakan gunting hingga tewas. Begitupun seorang siswi anggota Paskibra dicabuli kemudian dibunuh hingga tewas. Pembunuhan demi pembunuhan kian marak terjadi, seolah nyawa manusia itu begitu ringan. Lalu apa ini penyebabnya? Yuk kita simak obrolannya bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari demi hari fenomena pembunuhan semakin masif terjadi. Orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua, bahkan sepasang kekasih yang membunuh pasangannya juga banyak terjadi. Dan tentu saja dengan cara-cara yang lebih mengerikan. Ini membuat bulu kuduk kita semakin merinding dan semakin mengelus dada. Apa sih yang sedang terjadi? Kita akan berbincang pada hari ini dengan suami saya di samping saya. Bagaimana Bi, menurut Abi tentang fenomena pembunuhan yang semakin hari semakin terjadi ini Bi? Memang teman-teman semuanya ya dan juga Bunda ya, memang akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai macam fenomena pembunuhan yang cukup mengerikan ya. Apalagi akhir-akhir ini beberapa minggu terakhir, beberapa hari terakhir dimulai ada pembunuhan polisi yang dibunuh oleh atasannya kan gitu ya. Kemudian ada mantan kekasih yang dibunuh, kemudian sebelum dibunuh itu diperkosa dulu rame-rame lantas dibunuh. Ada juga orang tua yang membunuh anaknya kan gitu. Dan dengan cara pembunuhannya itu luar biasa ya, yang mantan kekasih itu sampai ditusuk-tusuk pakai pulpen dan lain sebagainya. Ada yang dicor misalkan di dalam tong, kemudian ada yang dimutilasi dan lain sebagainya. Ini memang mengerikan sekali gitu ya. Itu tentu saja cara semakin hari kok cara pembunuhan juga semakin mengerikan ya Bi ya. Ya sebetulnya tidak hanya caranya ya, tetapi justru intensitasnya juga makin banyak. Bahkan ini kabar hari ini itu ada katakanlah seorang anak SD yang menikam anak MTS, katakanlah seperti itu. Sebetulnya kan kalau dulu ya yang namanya berantem itu biasa terjadi ya. Teman-teman mungkin tahu lah yang namanya anak-anak biasa berkelahi. Tapi sekarang kenapa berkelahinya itu menggunakan gunting sampai menusuk leher lawannya, padahal itu masih anak-anak di bawah umur. Tentunya ini ada sesuatu yang barangkali patut kita renungi gitu ya Bun ya. Gitu. Nah kira-kira apa sih Bi faktor yang membuat orang-orang semakin berani melakukan itu, ditambah usia yang semakin muda juga berani melakukan itu Bi? Ya memang kalau bicara faktor itu beragam ya, beragam gitu. Dan menariknya justru yang barangkali jarang terjadi dibandingkan masa dulu itu adalah usia pembunuh ya. Iya betul. Usia pembunuh saat ini tuh anak SD loh, kelas 4 berani membunuh. Bahkan saat ini tuh hanya urusan sepele. Tadi Abi lihat itu seorang suami membunuh istrinya gara-gara tidak dibuatkan kopi. Nah itu otomatis kan ada sesuatu tekanan ya. Tekanan psikologis barangkali di beban hidup mereka saat ini yang lebih berat gitu. Mungkin kalau orang tua ya mereka terbebani oleh barangkali banyak faktor ekonomi, kemudian mereka terjerat pinjol dan lain sebagainya. Tapi kalau anak-anak bisa saja itu juga mereka terjebak dari tertekan dari permainan judi online gitu, game online ya. Karena memang menurut beberapa penelitian game online itu bisa menyebabkan kecemasan, tantrum dan lain sebagainya. Itu hanyalah salah satu faktor kecil gitu ya, di tengah faktor lainnya tentunya gitu. Jadi ternyata anak-anak itu sangat berani melakukan itu, salah satunya tadi game online ya Bi ya, sangat berpengaruh besar ya Bi. Betul. Makanya ada salah satu game online itu ya, kalau tidak salah Roblox ya, itu yang memang dilarang oleh Menteri Pendidikan kalau tidak salah ya. Begitupun PUBG itu pun di banyak ulama yang mengharamkan. Karena di situ ada praktek-praktek pembunuhan gitu. Dan secara diakui atau tidak diakui itu berpengaruh terhadap psikologis dan mental anak si pemainnya itu gitu. Gitu. Kalau bagi seorang muslim sendiri Bi gitu ya, apa sih yang harus kita lakukan gitu Bi menyikapi hal ini begitu? Ya memang tentu saja ya bagi seorang muslim itu ini merupakan sesuatu yang patut kita jadikan ibroh ya, hikmah ya, karena ini pembunuhan itu dalam Islam bukan sesuatu yang sederhana ya Bun ya. Bahkan dalam hadis itu sampai dikatakan, kata Rasulullah SAW itu hancurnya Ka'bah itu lebih ringan di sisi Allah daripada hilang nyawa seorang muslim tanpa hak gitu. Atau bahkan di hadis yang lain itu dunia dan seisinya itu lebih ringan hancurnya dibandingkan hilangnya nyawa seorang muslim, seorang manusia gitu. Nah ini kan Islam itu sebetulnya sangat menjaga nyawa gitu. Bahkan sampai-sampai kita itu ada hukum kisos dalam Islam gitu ya.
Dan di mana fungsi kisos itu menariknya di Al-Qur'an itu untuk menjaga nyawa gitu. Nah, barangkali teman-teman yang belum tahu apa itu kisos. Kisos itu adalah ketika ada seseorang membunuh itu dibalas dengan balasan yang setimpal, balas membunuh gitu. Dan uniknya dalam Al-Qur'an itu kisos itu untuk menjaga nyawa. Kenapa ini bisa dikatakan untuk menjaga nyawa? Karena bayangkan seandainya pembunuh itu dibalas dengan bunuh, otomatis orang-orang itu akan berpikir ribuan kali untuk membunuh, kan betul, gitu ya. Betul. Nah ini jadi harapannya kita sendiri sebagai seorang Muslim kita tidak terjebak ya takut dengan hukum Islam itu sendiri karena itu sudah proporsional gitu. Betul. Nah saat ini kan banyak sekali fenomena pembunuhan yang barangkali hanya dihukum 5 tahun, 10 tahun, bahkan sedihnya itu di kita ketika mereka masuk penjara itu bukannya mereka tambah tobat gitu, tambah baik, malah mereka itu jadi profesional, jadi residivis gitu. Nah ini salah satu Islam memandang pembunuhan itu seperti itu Bun gitu. Masya Allah ya, begitu sempurnanya Islam gitu dengan memberikan hukuman yang tentu saja memberikan kebaikan untuk manusia itu sendiri ya. Betul. Karena Islam itu sebetulnya dalam Islam itu ada dua ya yang namanya hukum Islam itu. Yang pertama tadi untuk penjara ketika seseorang misalkan tadi membunuh dibalas bunuh misalkan, atau orang yang berzina itu yang sudah menikah dirajam sampai mati, itu kan biar orang-orang itu tidak melakukan itu gitu. Ada rasa takut. Betul, ada rasa takut, bukan berarti orang-orang akan dipotong tangan atau akan dibunuh, enggak. Kalau tidak melakukan itu ngapain harus takut gitu. Jadi itu untuk mencegah manusia berbuat hal seperti itu. Kemudian yang kedua itu adanya hukum Islam itu menariknya adalah untuk penghapus dosa Bun. Masya Allah. Jadi itu insya Allah ketika kita dihukum oleh aturan Islam, insya Allah di akhirat pun tidak dihukum lagi gitu. Karena di akhirat itu kan mengerikan banget. Hukum orang yang membunuh, hukum orang yang berzina itu mengerikan banget gitu ya. Nah makanya ini luar biasanya indahnya Islam gitu. Jadi kita jangan takut ya. Teman-teman ya, harapannya jangan takut oleh tadi ya ketika Islam potong tangan seolah mengerikan, padahal itu untuk kebaikan kita bersama. Ya, salah satu buktinya saat ini ketika kita dalam artian ya oleh hukum buatan manusia itu kan justru malah makin merebak, makin hari itu justru malah makin merebak kejahatan. Dan kejahatan itu aneh-aneh gitu, aneh-aneh gitu. Kalau dulu barangkali kita melihat seseorang yang di berita yang mutilasi itu satu yang wah gitu, gimana kok ada orang yang berani melakukan itu. Dan sekarang mutilasi itu kayak udah biasa. Betul. Bahkan sampai mengerikan itu ada yang dimutilasi kemudian dibikin sop dan dimakan, kan mengerikan banget gitu. Betul. Nah, ini mengerikan banget itu Bun ya, fenomena saat ini gitu. Masya Allah ya, ternyata hukum Islam begitu sempurnanya tadi ya, sebagai penjera gitu ya, dan menghapus dosa gitu. Nah ini yang menghapus dosa ini yang masih banyak barangkali kaum muslimin sendiri tidak tahu hal seperti itu. Iya, karena memang itu ada di masa Rasulullah ada wanita Ghamidiyah namanya. Wanita Ghamidiyah itu datang kepada Rasulullah SAW minta untuk dibersihkan gitu, minta untuk dirajam. Rasulullah bertanya, kenapa kau minta dirajam? Aku telah berzina. Kata Rasulullah, apa kamu hamil? Iya. Kemudian kata Rasulullah itu pulanglah dulu, lahirkan dulu anakmu. Nah setelah lahir itu datang lagi gitu. Kata Rasulullah itu justru tidak langsung dirajam, pulanglah dulu gitu kan. Pulanglah dulu, susuin dulu anakmu sampai selesai gitu kan. Nah setelah selesai misalkan 2 tahun baru datang lagi dan baru dirajam gitu. Dan waktu itu ada salah seorang sahabat yang tanda kutip protes kepada Rasulullah karena Rasulullah menyolatkan wanita tersebut karena dianggap wanita itu penzina gitu. Dan kata Rasulullah, wahai sahabatku, seandainya tobat seorang wanita ini kalau dibagikan ke Ahlul Madinah ini akan mencukupi sekian puluh orang. Masya Allah. Itu luar biasa itu tobat perempuan ini gitu. Jadi dalam artian sudah diampuni dosanya oleh Allah dan ini tobatnya itu tobat luar biasa gitu. Nah ini hikmahnya ya. Betul. Jadi saat ini kembali ke pembunuhan saat ini sebetulnya karena tadi ya kita hidup di bawah aturan manusia yang kita serba boleh ya. Betul. Oh, kita nonton ini, nonton itu, segala diperbolehkan, bahkan kejahatan-kejahatan dipublikasikan. Karena ini secara tidak langsung memberikan contoh ya. Berikutnya inspirasi, gaya hidup juga mempengaruhi kita, gaya hidup tekanan misalkan gaya hidup yang hedonis gitu ya. Mereka melakukan pinjaman online dan lain sebagainya.
itu menjadi tekanan-tekanan yang makin berat gitu. Iya. Dan menariknya ada data itu ternyata banyak sekali terjadi kasus pembunuhan itu sama antar pasangan gitu. Maksudnya suami bunuh istri, istri bunuh suami, dan ini cukup tinggi itu berdasarkan data di kepolisian. Ini mungkin itu, Bun. Ya, mungkin perbincangan kita tentang pembunuhan yang semakin masif ini sampai segitu dulu ya, sahabat semuanya. Insya Allah kita akan berbincang dengan topik yang lebih seru lagi next. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.